Nabi menerima wahyu itu, gitu ya. Hari pertama, tapi kalau mau lebih putih-putih nggak apa-apa. Hari pertama ketika Nabi menerima wahyu itu, ya, setelah Nabi tenang, baru Nabi cerita kepada Khadijah. Nabi ini kan pribadi yang bukan kebetulan. Artinya dia berpikir sosok mana yang tepat, waktu yang tepat gitu. Kenapa Nabi bercerita kepada Khadijah? Kalau zaman sekarang nggak ada yang aneh. Tapi pada zaman Nabi hidup dulu, perempuan itu benar-benar dimarginalkan. Jadi warga kelas 2. Coba bayangkan dulu perempuan, kalau suaminya mau keluar rumah, nanya, mau kemana? Sama siapa? Dipukul sama dia. Karena bukan urusan perempuan. Urusan kalian cuma ada di batas rumah itu aja. Nabi punya pilihan loh, kandidat. Kepada siapa dia harus bercerita? Dia bisa bercerita kepada Abu Thalib, terkenal bijaksana. Satu-satunya kepala kabilah di dalam suku Quraisy yang miskin, tapi jadi ketua, itu adalah Abu Thalib. Kenapa? Karena kebijaksanaan dia. Jadi dari Bani Hashim, sepeninggal ayahnya Abdul Muthalib, Abu Thalib yang ditunjuk. Nabi itu sudah ikut Abu Thalib itu udah dari umur 8 tahun, sejak kakeknya meninggal dunia. Jadi Nabi bisa saja langsung cerita ke Abu Thalib begini. Ini orang yang mengerti, orang tokoh, bijaksana, dan ayah angkatnya sejak umur 8 tahun sampai dia menikah bersama Khadijah. Tapi Nabi nggak cerita ke Abu Thalib. Atau Nabi cerita ke sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sejak kapan Nabi kenal Abu Bakar itu? Dekat dengan Abu Bakar Nabi sejak umur berapa? Ada yang tahu? Hah? Saya kasih 7 days. 2 kardus. Iya. Sejak kapan Nabi kenal sama Abu Bakar? Dekat. Sejak perjalanan pertama ke Syam. Dia ikut pamannya umur 12 tahun. Abu Bakar ikut juga bapak dia. Di situ Nabi mulai dekat. Nabi kenal betul dengan Abu Bakar. Tapi Nabi juga nggak cerita ke Abu Bakar. Coba bayangkan. Ini kandidat-kandidat kuat. Nabi mestinya bercerita. Ini persoalan, bayangkan ketemu makhluk belum pernah dilihat, tiba-tiba ngomong sesuatu, tema besar tentang alam semesta, tentang pencipta, ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah segala macam. Tapi Nabi cerita ke Khadijah. Berarti Khadijah ini benar-benar istimewa. Nabi cerita kepada Khadijah. Dan lihat bagaimana Nabi pertama membuka kalimat ketika bercerita kepada Khadijah. Nabi buka dengan kalimat begini. Inni khasyitu ala nafsi. Aku takut terjadi sesuatu buruk terhadap diriku Khadijah. Itu kan Nabi sedang cemas itu. Nabi sedang bicara. Laki-laki harusnya lebih logik. Tapi dalam kondisi peristiwa sangat traumatik, pasti dia akan emosional juga. Dan bayangkan seharusnya reaksi seorang perempuan lebih emosional lagi. Kalau Nabi, aku takut nih Khadijah, terjadi sesuatu yang buruk kepada aku. Tadi malam begini. Seharusnya perempuan akan lebih takut lagi, emosional lagi. Coba antum kalau suaminya cerita begitu, kira-kira apa jawabannya? Sabar, Mas. Wow, bijak sekali. Ya, 99,9% perempuan di ruangan ini kalau lakinya bercerita begitu, saya yakin jawabannya begini. Lagian ngapain sih Mas malam-malam main ke gunung? Ngapain sih masuk gua, naik ke gunung malam-malam ngapain gitu? Udah wajar gitu. Capek deh. Ya, kita kan sering begitu. Suami pulang ke rumah cerita, "Mah, handphonenya hilang, kayaknya tadi ketinggalan di tempat wudhu kantor." Coba kira-kira reaksinya. Memang papa tuh sembrono lama barang. Kemarin singlet di sini, kaos kaki di sini. Sampai suaminya itu sedih diomelin, lupa HP-nya hilang. Lihat Khadijah ya, harusnya dia lebih emosional. Dia nggak kenal Jibril, nggak tahu tentang wahyu, tiba-tiba suaminya bercerita seseram itu. Khadijah langsung memasukkan kalimat yang membuat tenang di jantung hati Nabi SAW. Subhanallah. Khadijah itu langsung mengenyampingkan rasa cemas dalam diri dia. Oh nah, Khadijah sayang banget dengan Nabi. Tapi ketika suamimu berada dalam kondisi paling tidak stabil, itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengatakan kepadanya, nih perempuan paling tepat yang berada di sampingmu. Harus begitu. Khadijah berkata kepada Nabi, Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, gak mungkin Allah nyakitin engkau. Lalu dia sebutkan seluruh kebaikan Nabi. Innaka latasirur rahim, wa tahmilul kal, wa tuqirrid dhaif, wa ta'inu ala nawaibil haq. Engkau kan menyambung silaturahim, engkau berkata jujur, engkau bantu orang kesusahan, engkau ya berpihak kepada kebenaran, engkau disebutkan semua sehingga Nabi menjadi tenang. Subhanallah, lihat tadi.
Padahal dia sendiri nggak tahu. Buktinya setelah itu Khadijah bawa Nabi ke Waraqah bin Naufal. Karena pengen tahu juga apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Nabi. Subhanallah. Wajar kalau Nabi berkata tentang Khadijah ya. Umirtu an ubashshira Khadijah bibaitin min qasabin bibaitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala rasab. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa telah dibangun satu rumah untuknya dari permata yang di dalamnya tidak ada teriakan, di dalamnya tidak ada keletihan. Ingat ya, kaidahnya pahala itu tergantung jenis amalan. Kalau Allah menyediakan kepada Khadijah satu rumah yang tidak ada keletihan dan tidak ada teriakan, berarti Khadijah di rumah itu seperti itu. Secapek apapun suaminya di luar, ketika di dalam dia merasa rehat. Sebising apapun di luar, sebadai apapun di luar, begitu dia sampai ke rumah dia merasa tenang. Lalu dia dapat balasan seperti itu. Makanya Nabi sama Khadijah itu ya, cerita cinta paling hebat itu cerita Nabi sama Khadijah. Nggak ada yang nyaingin seperti apapun. Antum bisa bayangkan ya, peristiwa yang terjadi jauh hari setelah Khadijah meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Waktu Nabi sedang duduk di rumahnya di Madinah, udah bertahun-tahun berarti, nggak tahu kita tahun berapa ini kisahnya. Nabi itu baring begini, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Nabi langsung bangkit begini dan berkata, Ya laitaha ukhta Khadijah. Sepertinya mengetuk pintu adalah saudara perempuan Khadijah, sebab ketukan pintunya sama dengan ketukan pintu Khadijah. Hal yang sederhana begitu aja Nabi ingat dari Nabi. Coba, laki-laki sekarang berapa hari? Udah lupa nggak? Istrinya belum meninggal aja dia udah lupa. Coba bayangin. Itu. Pak Yunus ini. Begitu keluar rumah langsung lupa sama ibu. Ya, itu ya. Itu. Lalu apa lagi yang paling berkesan tadi di musim Wahyu? Apa lagi? Semua agama asalnya dari Allah. Ya. Bahwa manusia itu memang sudah dibekali hidayah oleh Allah. Semua. Jadi penyelewengan itu dari manusia. Karena Allah membekali kita ya, hidayah tadi. Baik itu insting, akal, lalu wahyu. Karena akal tidak bisa menjelaskan banyak hal, Allah berikan kita wahyu. Itu luar biasa juga. Allah tadi kita ada cerita Abraha gagal menghancurkan Ka'bah itu. Lalu Allah kisahkan kepada kita melalui kisah pendek sekali, tapi maknanya dalam. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba lihat. Alam tara, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu memperlakukan ya pasukan bergajah. Allah nggak bilang alam tara madza fa'ala rabbuka. Apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan? Bukan, tapi gimana Allah memperlakukan. Jadi yang perlu kita fokus adalah bukan apa yang Allah lakukan kepada mereka, tapi bagaimana Allah memperlakukan mereka. Ini keren ya. Ya, coba lihat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan rencana mereka itu sia-sia? Kaidun. Apa arti kaidun? Manusia kalau menghadapi orang, melawan orang itu ada dua jenis. Kalau dia merasa setara, itu namanya muwajahah, berhadap-hadapan, konfrontasi, itu muwajahah. Tapi kalau lawannya lebih kuat, dia akan bikin makar lewat belakang. Itu namanya kaidun. Paham? Kaid itu artinya makar belakang. Coba lihat. Abraha itu datang dengan pasukan besar, dengan hewan paling besar yang dia tunggangin. Allah tetap bilang apa tentang Abraha? Kaid. Bukan lawan Allah, itu kecil banget. Apalagi kita seorang mau melawan Allah, mau melawan syariat Allah, mau lari dari syariat Allah. Abraha segitu aja Allah bilang kaid. Kaid mereka itu sia-sia. Kaidun mereka itu sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tanabil. Coba lihat cara Allah menghadapi mereka. Dan dia kirimkan kepada mereka tayran, burung ababil. Apa arti ababil? Ababil itu artinya berombongan. Burung itu ternyata ya, semakin lemah, semakin kecil, burung itu akan terbang berkelompok.
Tapi kalau burung yang besar kayak elang, dia 1, 2 cukup. Jadi Allah tuh mengirim kepada tentara bergajah itu penghinaan banget tuh. Burung kecil-kecil saja. Allah mampu bikin dinosaurus besar-besar ngadapin gajah itu. Tapi orang bakal lihat ya wajar kalah karena dinosaurus. Atau lawan gajah juga, atau lawan apa. Tapi enggak. Tentara Allah pakai burung kecil burung pipit aja udah selesai kalian. Walaupun pakai gajah. Nah, itu ya. Jadi apalagi yang tadi yang menarik. Mungkin Pak enak juga diceritakan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dia dalam keadaan buta huruf. Itu menjawabkan seluruh manusia mengatakan misalnya dia tahu Romawi, dia tidak pernah baca sejarahnya tapi ada dalam Al-Quran. Itu memastikan bahwa Al-Quran itu memang wahyu. Ya, ada beberapa hikmah, Pak. Pertama begini, kita nggak boleh menghakimi sejarah 1500 tahun lalu dengan ukuran kita hari ini. Kita bilang, kok masa sih Nabi Muhammad itu buta huruf? Karena kita pakai standar hari ini. Orang nggak bisa baca tulis, berarti dia tidak berpendidikan. Pada zaman Nabi hidup di Mekah itu, yang bisa baca tulis itu, orang-orangnya malu, Pak. Karena aib mereka. Orang mengandalkan hafalan mereka. Jadi yang tidak kuat hafalan akan belajar diam-diam nulis untuk nanti dihafal lagi di rumah. Jadi setiap Selasa di Ka'bah itu ada namanya pasar sastra, Ukaz namanya. Mana sastra yang terbaik akan ditempelkan di Ka'bah. Sampai minggu depan kalau ada yang lebih baik, baru ditempelkan yang baru. Orang-orang langsung menghafal itu ketika ditempel. Tapi kalau orang-orang yang tidak kuat hafalannya, dia baca, cepat dia pergi ke rumah, tutup jendela, tutup pintu, takut orang lihat, dia catat. Jadi justru yang tercela itu, ini bisa baca tulis. Nah, itu kita harus mesti tahu tuh. Ya, yang tercela, jadi nggak boleh menghakimi sejarah masa lalu dengan standar hari ini, nggak boleh. Gitu. Jadi klaim bahwa buta huruf Nabi Muhammad itu salah ya? Memang buta huruf. Memang buta huruf Nabi. Gitu, ya. Tapi kemudian Nabi menggesa umatnya untuk membaca. Gitu. Ada lagi nggak sebelum kita mulai kajian? Gara-gara itu Ammar bin Lu'ay yang bawa berhala Amr bin Lu'ay. Masya Allah, udah mulai hafal. Baik, kajian kali ini saya akan tambah beberapa nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Saya ingin cerita yang hari ini tentang peristiwa menarik dalam sejarah kehidupan Nabi itu pada awal tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 kenabian. Berarti Nabi sudah jadi Rasul 6 tahun. Apa kejadian menarik itu? Kejadian menarik itu adalah Islamnya 2 tokoh besar. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab yang hanya berselang 3 hari. Jarak mereka Islamnya cuma 3 hari. Karena di Uhud kemarin kita sudah cerita, di Madinah cerita tentang Hamzah syahid. Nah sekarang kita cerita bagaimana awal mulanya dia masuk Islam. Baik. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi, tapi usianya tidak jauh. Karena dia juga saudara sesusuan Nabi sebagaimana saya sampaikan. Satu hari Hamzah ini suka berburu dan dia berburu pakai panah itu. Dia ini terkenal memanahnya bagus sekali. Hamzah ini di antara tokoh Quraisy ya, ada 3 orang Quraisy yang dapat bermain 2 pedang di atas kuda tanpa berpegang pada kudanya. Bayangkan, jadi dia mengendalikan kuda dan menjaga keseimbangan itu dengan jepitan kakinya saja. Itu dalam kondisi perang ya, dia bisa langsung 2. Khalid bin Walid dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Suatu hari ketika dia pulang berburu seperti biasa, Hamzah itu datang ke dekat Ka'bah sini. Karena tempat orang-orang kumpul itu ya. Waktu itu belum ada askar yang ngusir-ngusir gitu. Jadi pergi gitu, dia cerita. Tadi aku dapat ini begitu. Satu hari pada bulan Muharram tahun ke-6 kenabian itu, ketika dia mau menuju ke haram untuk cerita habis berburu itu, dia dicegat seorang perempuan bernama seorang perempuan hamba sahaya dari tokoh Quraisy bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu musyrik. Hamba sahayanya yang perempuan ini juga musyrik.
Tapi lihat skenario Allah membuat Utsman ini dapat hidayah. Ya, dia panggil Hamzah, dia panggil Hamzah, paman Nabi tadi, dan dia bilang begini, Hamzah, kalau tadi kamu mendengar bagaimana Abu Jahal menghina ponakanmu Muhammad, pasti kamu akan melakukan tindakan. Jadi memang Abu Jahal sebelumnya merendahkan Nabi sedemikian rupa, sampai hamba sahaya Abdullah bin Jud'an ini pun nggak tega dengarnya. Makanya dia laporin ke pamannya Hamzah. Karena tokoh Hamzah itu disegani di Quraisy. Hamzah tersinggung ya, karena ini urusan keluarga. Di Quraisy waktu itu semangat kesukuan itu tinggi sekali. Langsung dia dekatin Abu Jahal sedang kumpul dengan teman-teman dia. Hamzah itu gak ngomong apa-apa, langsung ambil yang panah itu, busurnya ya berarti ya, busur itu dipukul ke wajah Abu Jahal sampai berdarah. Teman-teman Abu Jahal langsung siaga itu mengepung Hamzah. Hamzah dalam hati bukannya takut ya, Hamzah bahkan berpikir, Abu Jahal ini sudah melukai hatiku karena dia menghina keluargaku. Kalau dia sudah melukai hatiku, nggak cukup aku cuma melukai wajahnya. Aku harus bikin dia sakit hati. Gimana caranya? Yang paling dibenci oleh Abu Jahal adalah Islam. Maka akhirnya dia refleks berkata begini, apakah kamu menghina ponakanku sementara aku berada di atas agamanya? Subhanallah. Padahal dia nggak Islam. Ya, dia bilang begitu. Abu Jahal terkejut. Takut ini benar-benar, bukan ancaman saja. Maka Abu Jahal bilang kepada teman-temannya, kalian duduk semua. Memang aku tadi sudah menghina ponakannya dengan kata-kata yang tidak kuat didengar oleh telinga siapapun. Supaya ngambil simpati dari Hamzah. Semua teman-temannya duduk. Hamzah pun nggak melanjutkan, langsung pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Hamzahnya bingung. Waduh, aku udah ngaku Islam, gimana caranya gitu ya? Bingung dia. Sampai 2 hari itu, dia berpikir apa yang harus dia lakukan itu. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia bilang, ya udah, aku menghadap aja ke Muhammad. Aku kasih tahu aja masalah ini. Dia datang ke Nabi dan ceritakan masalahnya. Kata Nabi, itu cara Allah untuk memanggil. Supaya engkau berhenti dari kerisauan ini, engkau masuk Islam benar-benar. Kan kamu sudah ngaku masuk Islam. Tinggal masuk Islam selesai masalahnya. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Baik. Kejadian Hamzah yang memukul Abu Jahal itu gempar, bikin viral di Quraisy. Di Mekah ini viral. Termasuk paling mengganggu pikiran siapa? Ponakan Abu Jahal, yaitu Umar bin Khattab. Abu Jahal itu nama aslinya Amru bin Hisham. Umar anak Khattab ini menikah dengan perempuan namanya Hamtamah binti Hisham, saudara Abu Jahal. Jadi ibunya Umar bin Khattab, saudara Abu Jahal. Ya, jadi khalinya kalau dalam bahasa Arab. Saudara ibu itu khali, saudara ibu ammi, saudara bapak ammi. Jadi Umar itu berpikir, Umar melihat keteguhan sang pemimpin, kejernihan hatinya, kemudian kata-kata yang keluar dari dia itu bukan kata-kata biasa. Ini akan menimbulkan kekacauan lagi nih di Quraisy. Pasti pengikut akan semakin banyak. Jalan satu-satunya adalah menghabisi Muhammad. Itulah dalam pikiran Umar. Apalagi dia 3 hari yang lalu sudah bikin penyebab Abu Jahal yang selama ini dihormati dipukul oleh Hamzah gara-gara dia. Udah, pokoknya dia keluar, dia siapkan pedang yang paling paling tajam. Dia keluar rumahnya dengan penuh kemarahan. Waktu Umar ini keluar rumah, dia ketemu dengan Nu'aim, ya, seorang sahabat yang sudah muslim, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Jadi Nabi itu berdakwah diam-diam 2,5 tahun. Setelah itu Nabi berdakwah terang-terangan, tapi para pengikutnya masih diam-diam. Nggak ngasih tahu, kami ini pengikut Muhammad gitu ya. Nggak ngasih tahu, kami ini pendukung Prabowo, pendukung Anies gitu. Ngasih tahu, diam-diam. Gitu. Karena nggak enak gitu kan sama teman sekantor. Daripada ribut di grup WA, baik diam-diam. Jadi Nu'aim ngeliat, Umar kenapa wajahnya begitu, marah begitu.
Nuaim tanya, mau kemana kamu Umar? Coba dengarkan, perhatikan jawaban Umar. Membunuh Muhammad. Jelas sekali ya, clear. Membunuh Muhammad. Itulah niat ketika Umar keluar rumah. Ini kita lihat bagaimana Allah, bagaimana misterinya hidayah. Bagaimana Allah memainkan hati ya. Biar kita nggak putus asa. Ada rasa risau, ada rasa kok masih suka sama yang haram, ada enggak. Allah bisa ciptakan satu momentum di mana kita memang menjadi baru dari sebelumnya. Jangan takut sama sekali. Yang penting kita terus berusaha meminta, berdoa, berharap kepada Allah. Jawaban Umar itu 2 kata aja, membunuh Muhammad. Nuaim sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, ya harus dia bela dong Rasulnya kan? Karena tahu betul bagaimana kemarahan Umar dan bagaimana kekuatannya. Tapi kalau aku menghadapi Umar langsung, itu bunuh diri namanya. Nggak mungkin dong. Jadi berstrategilah Nuaim. Nuaim bilang begini, emangnya kamu pikir keluarga Abdi Manaf, jadi di atas Hashim itu ada Bani Abdi Manaf lagi, buyut Nabi. Keluarga Abdi Manaf nanti akan membiarkan engkau kalau engkau membunuh Muhammad. Ditakut-takutin dulu dengan keluarga Nabi yang banyak. Ya, keluarga besar Nabi SAW. Tapi nampaknya Umar tidak bergeming. Ya, Umar bergeming tetap mau membunuh Nabi. Nampaknya Umar tidak berubah. Akhirnya Nuaim mencoba plan B. Apa kata Nuaim? Terpaksa ini Nuaim. Terpaksa dia bocorkan siapa yang muslim. Padahal harusnya disembunyikan. Tapi daripada bahaya menimpa Nabi, lebih baik orang ini. Apa kata Nuaim? Ngapain kamu ngurus Muhammad? Urus adikmu Fatimah binti Khattab. Dia sudah pengikut ajaran Muhammad bersama suaminya Sa'id, ya. Dia sudah menjadi pengikut Muhammad. Merah muka Umar dan benar itu mengalihkan perhatian Umar. Subhanallah. Dari mencari Nabi, akhirnya ke rumah adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id. Ya, Sa'id bin Sa'id. Pergi Umar ke situ. Gedor pintu rumah Sa'id bin Sa'id dan adiknya Fatimah. Waktu itu Fatimah dan Sa'id sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab bin al-Arat. Jadi Nabi ini pakai kayak sistem sel. Yang belajar di Darul Arqam itu tidak semua sahabat, karena akan mengundang kecurigaan. Mereka belajar berapa orang, nanti mereka mengajarkan lagi di rumah-rumah kaum muslimin. Subhanallah. Lihat. Tahun berapa kejadian ini tadi? 6. Tahun ke-6. Ingat. Keislaman 2 orang ini mengubah strategi dakwah. Mengubah Mekah dan mengubah dunia. Kenapa baru tahun ke-6 gitu loh? Apakah Allah tidak mampu membuat mereka langsung beriman tahun pertama lalu jalan dakwah menjadi mudah? Tapi ada hikmah kenapa terlambat mereka memeluk Islam. Sehingga lahirlah generasi paling tangguh dan jago berstrategi. Karena lemah. Itu yang bikin jago. Tapi kalau memang sudah kuat dari awal, jumawa. Gitu kan? Israel tahun 48 dulu, 50, 67, 71 memang kuat. Karena mereka dari kecil cerai-berai di mana-mana, lalu kumpul, solidaritas mereka tumbuh dan mereka merasa kami menghadapi bangsa Arab. Banyak sekali, ada 20 negara Arab. Tapi yang sekarang beda. Ya, generasi TikTok, pakai Pampers gitu ya. Dan mereka bilang kita nggak usah menghadapi Arab lagi. Yang kita hadapi cuma Hamas. Palestina pun enggak. Coba bayangkan. Ya, beda itu. Jadi generasi yang pertama Muslim ini di 6 tahun pertama itu ahli strategi semua. Kenapa? Karena kalau sedikit saja ceroboh dibunuh sama orang-orang. Jadi begitu Umar mengetuk pintu rumah Fatimah, siapa kata saya? Umar bin Al-Khattab. Pucat semuanya. Khabbab bin al-Arat, dia ini hamba saya, ya, milik seorang pengusaha Quraisy, perempuan bernama Ummu Ammarah. Khabbab ini langsung masuk ke kamar Umar, sembunyi di bawah dipan mereka. Apa kata Khabbab? La inna Sa'id bin Zaid wa Fatimah bintil Khattab falan yanju Khabbab. Kalau sekiranya Sa'id bisa selamat, Fatimah bisa selamat, Khabbab nggak mungkin bisa selamat. Sa'id mungkin cuma dipukul, kalau aku dipancung. Nggak mau dia ngambil resiko. Masuk ke dalam kamar dan sembunyi di bawah dipan itu. Umar masuk. Umar bilang begini kepada dia, kau sudah menjadi pengikut Muhammad. Umar ya, laki-laki saja tidak berani
untuk menjawab Umar. Tapi lihat bagaimana Islam mengubah perilaku, mengubah keberanian dan akhlak. Fatimah itu menatap wajah Umar dan berkata, "Ya, aku pengikut Muhammad." Terkejut Umar, kok bisa ada perempuan adik berani menjawab dia. Akhirnya tidak terkontrol kemarahannya, dipukul sama Umar, ya sampai terjatuh Fatimah dan berdarah pipinya. Begitu Fatimah jatuh, orang Arab tuh aib banget kalau melawan perempuan. Ya, cemen itu namanya. Ya, menang aja malu apalagi kalah. Jadi begitu dia lihat adiknya ini terjatuh dan berdarah, langsung kata Umar, dia cerita setelah Islam, timbul rasa penyesalan di sekujur tubuhku. Ngapain aku memukul saudara perempuanku yang harusnya aku lindungi karena orang lain, karena Muhammad. Subhanallah. Langsung luluh hati Umar tuh dengan begitu. Tapi kan laki-laki kan gengsi kalau langsung kelihatan begitu. Akhirnya dia bilang, "Apa yang kalian baca tadi?" Terus Fatimah langsung memeluk mushaf itu, kulit yang tempat dia baca itu. Kata Umar, "Berikan kepadaku." "Enggak, engkau najis," kata Fatimah."Coba lihat." Masih berani dia, "Engkau najis. Kalau mau menyentuhnya, kau harus bersuci dulu, mandi dulu." Umar segarang itu ya, tiba-tiba mengikuti adiknya. Mandi di rumah adiknya, coba. Mandi di rumah orang lain. Ya, karena pengen lihat itu. Karena dia sudah mendengar tentang berapa ayat Al-Quran. Hingga akhirnya Umar mandi. Selesai mandi, Umar ambil itu. Umar baca. Ya. Coba kalau antum baca surat Thaha, seperti keadaan Umar ketika pertama membaca itu. Dalam kondisi marah, kesal, menyesal, segala macam. Terus Umar membaca yang tertera di kulit itu. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Terus sampai ayat 8. Ya. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian. Dia hanya menjadi pengingat bagi orang yang takut, yang ya dari sisi Tuhan yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki arasy yang ya tinggi. Subhanallah. Begitu Umar baca ayat itu, Umar itu bergumam tidak sadar begini. Ma ajmala hadzal kalam. Kok kata-kata ini indah sekali, kata Umar. Begitu dengar Umar bilang begitu, Khabbab langsung keluar dari balik tempat tidur Fatimah dan berkata, "Ya Ibnul Khattab," kata Khabbab. Kemarin Rasulullah itu berdoa, "Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hisham, Amr bin Hisham atau bi Umar bin Khattab." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan antara dua laki-laki ini, Amr bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Aku berharap itu engkau. Apa kata Umar? Perhatikan, apa kata Umar? Dua kata juga. Tadi ketika keluar dari rumah ditanya oleh Nuaim, dua katanya apa? Membunuh Muhammad. Sekarang Umar berkata, "Tunjukkan aku Rasulullah." Udah gak ngomong nama lagi. Subhanallah. Allah membolak-balik hati. Luar biasa. Tunjukkan aku, dullani Rasulullah. Tunjukkan aku di mana Rasulullah. Khabbab akhirnya membawa Umar ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di mana rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu? Di dekat Safa. Tempat kita naik eskalator mau kedua itu. Itu rumah siapa, Pak? Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu adalah madrasah pertama di dalam Islam. Kenapa Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai sentral dakwahnya? Kenapa nggak rumah Abu Bakar? Lebih besar dia. Ya kan? Bedanya kayak beda kamar saya dan kamar Mas Ihsan ini. Masuk ya? Masuk. Pasti dipotong nanti. Kan pengusaha Abu Bakar. Kenapa nggak di rumah Abu Bakar saja? Kenapa di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam? Antum tahu nggak? Al-Arqam bin Abil Arqam itu berasal dari suku yang sama dengan Abi Jahal, Bani Makhzum. Coba bayangkan ya, dia berasal dari Bani Makhzum. Kalau sekiranya Abu Jahal tahu, selesai Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi umur Al-Arqam bin Abil Arqam ketika itu 16 tahun. Jadi memang Nabi memilih tempat yang di luar bayangan manusia.
kok di tempat musuh utama dia, di Bani Makhzum, di rumah seorang anak yang berumur 16 tahun. Anak umur 16 tahun itu masih bocor lah mulutnya, ya kan? Ya, paling-paling kalau lagi bertengkar atau gue pengikut Muhammad, ya kira-kira begitu. Ya gitu. Atau update status gitu. Karena masih muda. Coba bayangkan. Tapi dalam ilmu kriminologi, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling rawan, tempat yang paling rawan adalah tempat yang paling aman. Jadi memang orang merasa nggak mungkin di situ. Diajaklah ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar mengetuk Darul Arqam, rumah Al-Arqam. Siapa? Dia jawab, Ibn al-Khattab. Semua diam di rumah itu, lagi belajar sama Nabi. Ibn al-Khattab, dia bilang gitu. Kata Hamzah, ada Hamzah di situ, baru masuk Islam 3 hari. Biar aku yang buka. Subhanallah, lihat skenario Allah. Sebelumnya mereka sama-sama musyrik, hari ini mereka berhadap-hadapan. Satu sama kuat nih, Hamzah di sisi Nabi, Umar musyrik. Umar dibukain pintu sama Hamzah. Kata Rasulullah, biar dia yang maju. Rasulullah maju. Apa yang buat engkau datang ke sini, Umar? Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Umar bersahadat. Subhanallah. Lihat, ajaib sekali hidayah. Sama dengan Hamzah ya. Hamzah itu kan dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, paman kandung Nabi gitu ya. 6 tahun Nabi berdakwah, dia nggak tertarik. Tiba-tiba yang membuat dia Islam adalah seorang hamba saya musyrik, milik majikan musyrik, cerita tentang perilaku orang musyrik yang memukul Nabi SAW. Coba. Hidayah ini perjalanannya ajaib sekali. Apalagi Umar. Kalau Hamzah masih relatif netral. Walaupun nggak beriman, tapi nggak punya permusuhan dengan Nabi. Tapi kalau Umar, itu sejarahnya dengan Islam permusuhan, siksa, ya kan, penderita. Subhanallah. Dia punya hamba saya perempuan, ya, Umar, ketahuan masuk Islam. Dipukul dari dia dari pagi sampai sore. Lalu ketika dia pulang ke rumah, meninggalkan hamba saya itu, dia bilang begini, wallahi ma taraktuki illa malala. Demi Allah, aku meninggalkan engkau ini nggak mukul lagi karena bosan, bukan karena kasihan maksudnya. Nggak kasihan aku, cuma karena aku bosan aja, capek, udah, aku tinggalin dulu. Sampai begitu, Umar. Tapi sebenarnya ya, sekeras apapun hati manusia, itu pasti ada sisi lembutnya itu. Kalau kita masuk di sisi lembut seseorang, maka Anda nggak bakal lagi dilupakan dia gitu. Ya kayak saya sama Bu Dokter itu. Walaupun pemarah gimana pun, tapi maksudnya gitu. Baik. Pernah misalnya waktu para sahabat sedang terlambat Duduk sini lo berdiri. Ini ada ahli tarik soalnya kan, kalau salah bisa beliau rujuk. Masuk kamera nanti. Oh iya, bocor. Baik. Itu bocor. Umar di sini. Jadi Itu di belakang. sahabat ya, ada yang sedang menyiapkan bakal-bakal mereka untuk hijrah ke Habasyah. Umar itu lewat. Dia sahabat ini sama istrinya. Umar itu lewat bilang begini, "Sabbahakumullah." Dia bilang begitu ya. "Sabbahakumullah." Terus istrinya bilang, ada harapan Umar nih masuk Islam. Suaminya bilang, nunggu onta dapat masuk ke lubang semut baru Umar masuk Islam. Mustahil. Tapi ternyata memang insting perempuan itu lebih kuat daripada insting laki-laki. Makanya laki-laki jangan macam-macam sama perempuan. Iya, feelingnya kuat Pak. Ya, feeling seng. Kalau kita feeling beling, cepat percaya. Piring apa piring? Itu piring baik. Nah, jadi Umar tadi bersyahadatlah Umar, masuk Islam Umar. Subhanallah. Itu bulan Muharram tahun 6 kenabian. Tapi coba kita lihat kata-kata pertama Umar setelah masuk Islam itu apa? Ini menarik. Umar itu bilang begini. Alasna ala haqqin ya Rasulullah. Fabiman ikhtifa.
bukankah kita ini berada dalam kebenaran ya Rasulullah? Kenapa sembunyi-sembunyi begini? Coba, apa yang menarik dari kata-kata Umar ini? Pertama, Umar berkata, bukankah kita? Baru 1 detik masuk Islam, tapi Umar sudah berkata kita. Apa maksudnya? Begitu kita mengikrarkan diri sebagai Muslim, tidak ada lagi aku dan kamu, tidak ada lagi. Umar tidak berkata, bukankah kalian berada dalam kebenaran? Tidak. Karena dia sudah jadi bagian dari sini. Inilah penyatuan hati. Kalau benar keislaman kita, kita melihat saudara kita itu seperti kita melihat diri kita sendiri. Ya, la yu'minu ahadukum, ini hadis yang biasa dikutip oleh Obama, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu kalau itu bagi dia, saudaranya juga dapat seperti itu. Apa yang dia senangi untuk dia, itu juga dia senangi untuk saudara-saudara dia. Subhanallah. Umar bilang, bukankah kita berada dalam kebenaran? Kenapa bersembunyi begini? Kata Nabi, ya udah, kita keluar. Pertama kali parade terang-terangan siapa saja sahabat-sahabat yang Muslim pada hari itu. Nabi buat 2 barisan menuju ke Masjidil Haram karena tempat berkumpul manusia. Barisan yang pertama di depannya adalah Hamzah, barisan yang keduanya di depannya adalah Umar. Subhanallah. Bayangkan apa perasaan tokoh-tokoh Quraisy hari itu. Ya, hancur hati mereka, ya kan? Dalam sekali itu. Ini orang masuk Islam pasti akan berubah. Peta kekuatan di Mekah pasti akan berubah. Mereka jago semua hitung-hitungannya itu. Jadi mereka berjalan menuju ke Ka'bah itu. Dan Umar nggak puas. Cuma berapa orang sih yang hadir di dekat Ka'bah? Umar setelah itu pergi ke rumah Lambeturah Mekah. Oh memang. Namanya Jamil bin Ma'mar. Ingat lagi Pak, namanya siapa? Jamil bin Ma'mar. Ini Lambeturah Mekah. Jadi kalau ada isu, kenapa Bu? Ketahuan Ibu ini suka dengar dia Suka gosip sosial media. suka gosip ya. Apapun kalau sampai ke telinga Jamil bin Ma'mar akan jadi konsumsi semua pihak. Jadi trending. Pasti akan viral. Gitu. Influencer ini tapi negatif. Umar datang ke Jamil dan berkata, kamu umumin. Umar sudah jadi pengikut Muhammad. Dan benar namanya ember ya. Langsung dia keluar, dia mengumumkan Umar sudah jadi pengikut Muhammad. Berkumpullah orang-orang Quraisy langsung mengeroyok Umar. Umar yang kuat disegani itu dikeroyok sampai jatuh. Allah ingin mendidik Umar. Kamu merasa kuat Umar? Jalan perjuangan di agama ini tidak mudah. Dia minta sesuatu darimu. Apa yang paling engkau andalkan bisa diambil karena perjuangan ini. Subhanallah. Belajar sirah itu memang setiap episodenya itu memang pendidikan karakter luar biasa. Ya. Jadi Umar jatuh. Tapi ada yang menarik lagi dari kata-kata Umar ketika jatuh. Subhanallah. Apa kata Umar? Dia melihat kepada orang-orang yang mukul dia itu, Umar bilang begini. Tunggu jumlah kami 300, selesai kalian. Subhanallah. Pertemuan pertama kaum muslimin melawan Quraisy berapa orang? 313 di Badar dan menang. Umar coba lagi kesakitan lagi apa itu matematikanya masih jalan. Dia bisa tetap, berarti Umar itu telah menghitung ya, berapa kekuatan di Quraisy itu. Sampai dia berkata, tunggu jumlah kami 300. Tapi memang Umar ini memiliki keistimewaan, punya firasat yang sangat kuat. Umar. Pernah Umar itu sedang di masjid. Ada orang masuk, Umar bilang ke sahabat-sahabatnya, telah masuk masjid seorang pezina. Terkejut. Sahabat-sahabatnya bilang begini, apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Kata Umar, tidak, tapi firasat mukmin. Ya, firasat seorang mukmin. Hati-hati, firasat orang mukmin itu tajam gitu. Ya, dia tahu yang tersirat. Ada banyak orang yang Allah berikan kelebihan seperti itu. Nah, ini Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian di Mekah. Mungkin ini pengantar dari saya. Tapi kita bisa diskusi apa saja, termasuk beberapa hal yang terkait dengan Mekah, terkait dengan ibadah kita ya. Oh begitu. Pertanyaannya itu, bagaimana cara ngecilin asin? Pertanyaan pertama itu. Ya, Mas Isan gimana? Gak bisa. Ngecilin asin. Bisa. Oh, gitu. Dan dikit pasang deh.
Iya. Tadi saya pikir ibu tuh khusyuk banget gitu. Rupanya kedinginan. Baik. Ya, siapa yang mau tanya atau mau diskusi? Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz Furqan. Ya, dia Ustaz Furqan nih sejarah. Ustaz bertanya kepada Ustaz. Ustaz, silakan. Apa hikmah-hikmah? Sini dong, sini. Kita mau dengar. Nggak apa-apa.